Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 45, Pertemuan Rendra dengan Raihan. Mbak Ana, bikinin es teh dong. Syukur-syukur ditemenin bolu pandan sama brownies, kata Raihan, yang pagi itu sudah duduk di toko milik Anjani. Ya, Tuan, wanita yang sudah pernah bekerja dengan Raihan cukup lama itu segera ke dapur untuk menyiapkan pesanan laki-laki tampan itu. Anjani yang melihat asistennya membuat es teh pagi-pagi seperti ini sudah hafal siapa pemesannya. Raihan lagi di depan. Mbak, tanya Anjani pada karyawan lainnya. Iya, Bu. Biasa, minta es teh sama bolu. Anjani segera berjalan ke depan, di mana Raihan sedang duduk. Dia ingin membicarakan tentang konsep kafe yang masih mereka garap. Ternyata tidak semudah yang ia pikir membuat sebuah kafe dengan sebuah konsep. Senyum Raihan mengembang melihat bayi lucu dalam gendongan Anjani. Dia memang sudah jatuh hati pada Dharma sejak pertama ia melihatnya. Begitupun dengan Dharma. Bayi gembul itu langsung mengulurkan tangannya ketika melihat Raihan di depannya. Woi, my boy, tambah gembul aja sih. Sini sama papa Raihan. Cek kakak. Mulai. Anjani berdecak kesal ketika Raihan menyebut dirinya sendiri sebagai papa dari putranya. Bukan apa-apa. Tapi jika harga di situ pasti akan menjadi ribut. Dua pria itu memang suka sekali berseteru. 2 minggu lagi aku akan mulai merenovasi kafenya. Setelah selesai, kita akan belanja untuk interior dan eksteriornya. Tapi pinjamanku pasti akan sangat membengkak. Pasti butuh biaya sangat besar untuk merealisasikan semuanya. Jangan seperti orang susah. Black Catmu bahkan bisa membeli Jakarta. Aku yang akan mengurus semua. Jangan pikirkan tentang anggaran. Semua masih bisa aku atasi. Bercandamu tidak lucu. Aku tahu kau menjual mobilmu. Aku harap itu tidak ada hubungannya dengan usaha kita. Hei, aku cukup kaya jika hanya untuk membuat sebuah kafe. Aku menjualnya karena hanya ingin ganti mobil baru. Bukan jatuh miskin. Om Raihan sombong ya. Ujar Anjani pada putranya yang ternyata sudah menghancurkan brownies milik Raihan. Tangan mungilnya ternyata sudah meremat roti di depannya hingga tak berbentuk. Roti itu sebagian sudah masuk ke mulut bayi gembul itu. Dan hal itu malah membuat Raihan tergelak. Dia mengambil alih bayi itu setelah Anjani susah membersihkan mulutnya yang belepotan coklat. Baskoro maju pesat setelah dipegang oleh suamimu. Apa kau tahu, Arga dinobatkan sebagai pengusaha muda yang paling berpengaruh tahun ini. Anjani bukan tidak tahu kehebatan Black Card yang ia miliki. Tapi ia ingin membangun usahanya dengan penghasilannya sendiri. Dia ingin belajar berbisnis tanpa campur tangan keuangan dari suaminya. Bu, dari tadi ponsel ibu berbunyi. Sepertinya bapak yang menelpon. Salah satu waiter memberitahu Anjani bahwa ada telepon untuknya. Aku titip Dede dulu sebentar. Aku terima telepon dulu. Awas jika kau berani memasukkan es teh itu ke dalam mulut Dharma ya. Oke, Mama. Raihan menjawab dengan nada seperti anak kecil, sambil menggerakkan dua tangan Dharma. Raihan memang suka memasukkan makanan apapun ke dalam mulut Dharma. Lagi pula, bayi gembul itu memang suka sekali memakan apapun yang dia lihat. Hari sudah mulai siang. Toko semakin lama semakin ramai. Raihan akhirnya bangkit dan membawa Dharma. Dia ingin membawa bayi gembul itu ke ruko sebelah tempatnya biasa istirahat. Karena suasana yang ramai membuat Dharma tidak nyaman. Main sama papa Raihan yuk. Kita telpon Tante Fanny. Mama Fanny ya. Siapa tahu bisa nemenin kita. Tak henti-hentinya Dharma tertawa karena Raihan menciumi perut buncitnya. Berhenti. Kau bawa kemana anak itu? Langkah Raihan terhenti ketika mendengar suara berat seorang laki-laki yang sepertinya sedang memperingatinya. Dia menoleh ke arah suara itu. Dan seorang laki-laki tinggi besar berpakaian hitam sedang menatapnya tajam. Kau berbicara denganku. Jangan lancang membawanya. Dia bukan anakmu. Berikan dia padaku. Atau aku akan membuatmu tak akan pernah bisa melihat hari esok lagi. Rendra menatap tajam pria yang sudah berani menyentuh putra dari wanita impiannya. Bukannya takut. Raihan malah tertawa mendengar kata-kata penuh ancaman dari Rendra. Aku papanya.
Memang kenapa jika aku membawanya? Itu tidak ada urusannya denganmu. Tangan Rendra terkepal. Jika saja Dharma tidak berada di gendongan Raihan, dapat dipastikan ia akan baku hantam dengan pria yang terlihat lebih muda darinya itu. Pria muda itu mengaku sebagai ayah dari bayi itu, yang berarti pemuda itu mengumumkan bahwa ia juga menyukai Anjani, wanita yang sudah ia klaim sebagai calon istrinya. Rendra merangsek maju ingin merebut Dharma dari tangan Raihan, tapi badannya terhuyung ke belakang ketika seseorang menarik tubuhnya ke belakang. Dia melihat seorang laki-laki memegang bahunya dengan cukup kencang. "Siapa kau? Beraninya menyentuhku? Aku papa dari bayi yang ingin kau ambil. Jangan berani sekalipun menyentuhnya. Dia putra kami. Kau lihat, dia sudah ketakutan karenamu." Raihan ingin tertawa dalam hati ketika Ricky juga mengaku sebagai papa dari bayi gembul yang ia gendong. Padahal biasanya laki-laki itu yang tak suka jika ia menyebut dirinya sebagai papa dari Dharma. Ricky dan Rendra sudah saling berhadapan, sedangkan Raihan terlihat sangat menikmati suasana itu. "Dharma, sebentar lagi kamu akan melihat dan belajar bertarung dari Papa Ricky. Jika Papa Ricky menang, maka Papa Raihan janji akan mentraktirnya es teh bikinan Mama," ujar Raihan, mencoba meredakan ketegangan antara mereka. Tapi suasana tegang itu seketika buyar ketika suara lembut Anjani terdengar dari dalam toko. "Apa yang sedang kalian lakukan di luar sana?" Anjani terlihat berjalan menghampiri mereka, dan sedikit terkejut melihat tiga pria yang ia kenal sedang berdiri saling berhadapan. Apalagi kalau bukan berkenalan, dia tidak percaya bahwa kami adalah papa dari Dharma. Dia pikir kami bercanda, kata Raihan. Anjani menghembuskan nafasnya kasar. Dia tak menyangkal bahwa putranya memang memiliki dua pria tampan yang dari awal sudah terlalu menyayanginya. Mereka adalah Ricky Adrian dan Raihan Smith, teman kerjaku. Mereka berdua yang selama ini menjadi rekan bisnisku. Mereka yang mendukungku dari awal aku mendirikan usaha ini. Smith. Rendra sedikit terkejut dengan nama belakang salah satu pria itu. Nama yang sama dengan orang yang selama ini menolong hidupnya dan ayahnya. Tapi ia berpikir bahwa nama itu mungkin banyak yang memakainya. Dan kebetulan saja nama pria itu sama dengan keluarga penolongnya. Ada rasa iri di hatinya ketika mendengar betapa dua pria itu memiliki peran besar dalam hidup wanita impiannya. Jika saja dia bisa bertemu lebih awal, pasti ia akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan wanita di depannya. "Tuan Rendra, pesananmu sudah siap. 100 slice cheesecake sudah aku siapkan. Kami akan membantumu menata di mobil," ucap Anjani. Rendra hanya mengangguk, matanya masih menatap tajam Ricky dan Raihan yang sudah masuk ke dalam toko. Dua laki-laki itu sudah duduk dengan Dharma berada di pangkuan Ricky. Anjani lagi-lagi merasa merinding melihat tatapan Rendra yang dirasanya sangat tajam menatapnya. Entah salah lihat atau tidak, tapi ia merasa pria jangkung di depannya ini terlihat penuh rasa benci pada dua pria yang saat ini bermain dengan putranya. "Besok aku kesini lagi mengambil pesanan yang sama." "Tidak, maksudku jika kau menginginkan jumlah yang sama, maka aku tidak menyanggupinya. Jika kau masih ingin aku yang membuat, mungkin aku hanya bisa membuat separuhnya," jawab Anjani. Rendra terlihat tidak suka dengan jawaban yang dia dengar dari Anjani. Dia sengaja memesan kue dalam jumlah yang cukup besar agar wanita itu lebih fokus pada dirinya. Ia tak ingin Anjani memiliki lebih banyak waktu yang ia habiskan dengan Arga, suaminya. "Bagaimana? Terserah." Setelah itu, Rendra melangkah keluar dari toko dengan langkah mantap. Sementara itu, Anjani hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, heran melihat tingkah salah satu pelanggan tetap tokonya. "Siapa dia, dan apa tujuannya datang ke sini?" gumam Anjani dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Ricky bergabung dengan Anjani dan mereka berdua segera diberondong oleh pertanyaan Rendra, yang telah duduk bersama mereka. "Hanya seorang pelanggan," jawab Anjani, mencoba meremehkan situasi. Tetapi Ricky memiliki perasaan yang berbeda. Dia lebih seperti seorang psikopat yang mengidolakanmu secara rahasia daripada pelanggan biasa. "Ada sesuatu yang aneh dengan cara dia melihatmu," ujar Ricky. Pandangannya disetujui oleh Raihan yang duduk di sebelahnya. Raihan turut bicara. "Kau sebaiknya berhati-hati dengannya. Sepertinya dia bukan orang biasa. Terlalu banyak kebencian dalam matanya." Ricky benar. Dia seperti seorang psikopat.
Anjani merasa geram dengan komentar mereka. Kalian berlebihan. Kalian terlalu paranoid. Dia hanya memesan roti. Tidak lebih dari itu. Raihan dan Ricky saling pandang sebentar. Mereka tampak setuju tentang satu hal. Ngomong-ngomong, Ricky, apa yang membawamu ke sini siang-siang seperti ini? Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Tanya Anjani. Mengira bahwa Ricky ingin membahas bisnis rotinya lagi. Ricky menjawab dengan senyum misterius. Saya ingin meminta Anda berdua menjadi saksi pernikahan saya. Saya akan menikah besok. Hah, Ricky akan menikah? Anjani hampir tak percaya. Karina, gadis yang masih sekolah beberapa waktu yang lalu. Tanya Raihan dengan nada tertawa. Reaksi Anjani yang kaget adalah hal yang wajar. Karena tak seorang pun akan memperkirakan bahwa Ricky, yang jelas lebih tua, akan menikahi seorang gadis yang jauh lebih muda darinya. Ricky mendengus, lalu memukul bahu Raihan dengan keras. Jaga mulutmu, Anjani ingin tahu lebih lanjut. Bagaimana dengan Onti dan Unchle? Apa tanggapannya? Ricky menjawab, Mommy baik-baik saja. Daddy masih di Rusia. Dia khawatir tentangmu. Kenapa dia harus khawatir? Aku bukan seekor kucing yang perlu dijaga. Sudahkah Onti bertemu dengan Karina? Apa tanggapannya? Ricky menjawab. Awalnya, sedikit terkejut. Tapi Mommy menerima Karina dengan baik.